wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi. Man lam yuqbil 'ala Allah fi mulaqafatil ihsan. Syafifah 50. Man lam yuqbil 'ala Allahi fi mulaqafatil ihsan. Man utawi sapa wong lam yuqbil kang ora madhep sapa man 'ala Allahi ing atase Allah bimulatafatil ihsan lawan oleh aluse gawe bagus ya Allah. Angel ya. Ning lawan aluse oleh gawe bagus ya Allah. Ai bimula tofatihi tegese kelawan gawe alus ya Allah, maksudnya tindakan yang alus sing dari Allah iyahu ing man bi anwa'il ihsani kelawan pira-pira wernane kebagusan. Kuyida mongko den taleni sapa man iblem ilaihi maring Allah bisalah silil imtihani kelawan pira-pira coba kang kaya dene ranting utawa ya cara dimaknani kowe pira-pira rantene ujian coba ai bil imtihanati kelawan pira-pira cobaan wal masaibi lan pira-pira bilahi musibah asyabihati kang den serupakake bisala sili kelawan pira-pira ranting yakni negesi sapa Mbah Yai Musoned sing aran annal muqtadha sak temene perkara kang netepaken ana trapi kang menyebabkan li iqbalil muridi maring madhepe murid wa ghairi lan liyane murid alar rabbi ing atase pangeran bi anwa'it taati kelawan pira-pira taat wa tadarru'i lan DP ilahi maring rabbi maring Allah wa jam'iyatil qalbi lan ngumpulake ati ngatus kabehane ati memfokuskan hati alaihi ing atase Allah iku amroni perkara al awalu utawi kang awal iku iradun ni'ami nekaake pira-pira nikmat alaihi ing atase murid
Fayaskuru mongko nuli syukur sapa murid Allah ing Allah alaiha ing atase ni'am pira-pira nikmat wa yuqbilu lan madhep sapa murid ala khidmatihi ing atase khidmat ku ngladeni mengiyakan Allah wasani utawi kang kaping pindho iku inzalul masyaibi nurunake pira-pira bilai fi badanihi ing dalem badane murid au malihi utawa ing dalem bondone murid wayarju mongko nuli bali sapa murid ila rabbi maring pangeran waya tadarruu lan DP sapa murid ilahi maring rabbi maring pangeran biraf'iha kelawan ilange ni'am mau biraf'iha kelawan ilange masoib lawan ilangi pira-pira musibah apabila ini warubama kana lan terkadang ono apa dalika mengkono-mengkono inzalul masoibi temuruni pira-pira musibah iku sababan dadi sebab titir tarkil istighali ing dalem ninggal kesibukan ketungkul kesibukan bidunya kelawan dunya wa ta'alluqi lan ta'alluqa ya bitarki ta'alluqi wa ta'alluqi lan tinggal gumantung bihi kelawan dunya bihi kelawan Allah subhanahu wa suci Allah. Terang sithik. Wa muradur rabbi utawi kang den kersakake pangeran minal abdi saking kawula iku rujuuhu baline abdi ilaihi maring rabbi tau'an kelawan taat atau ing taat au karhan atau ing kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah man lam yuqbil 'ala Allah bi mulaqafatin ihsan qayyida ilaihi bi salasil iftihar. Di saking oleh Allah ngimang kawula ning sampai dawuhe cara tak atekno barang siapa yang tidak menghadapkan diri atau enggak memandang pada Allah akan kelembutan sikap yang telah diberikan Allah dari berbagai macam kebaikan, maka Allah akan membelenggunya dengan bermacam-macam ujian dan cobaan. Intinya seseorang ini hendaknya mengingat, menyadari betapa Allah itu baik kepadanya. Jika ini tidak disadari, kadangkala Allah justru menamparnya dengan cara diberi ujian, diberi cobaan. Dan cobaan ini diserupakan
rantai tadi, dibelenggu dengan rantai-rantai ujian. Yang dimaksud begini, Allah menghendaki supaya hambanya ini kembali kepada dengan ketaatannya, baik itu secara sukarela dalam arti senang ataupun secara karhannya dipaksa. Kadang kalau Allah yang nganggo cara maksa, ini anak modele kalau dikasih rezeki rontok longgar titik wis malah lali. Ibadah mulai kendor, sibuk dengan urusan duniawi. Ngajine mulai abot. Akhirnya macam ini, anak yang model begini ini, ya enaknya model dibelenggu nganggo cobaan kemana. Dikira untuk seret rezeki ini. Bahkan mungkin diuji, baik itu dalam segi sakit, bentuk sakit, atau dalam segi rezeki untuk seret. Itu semata-mata Allah menghendaki agar ia kembali, agar ia sadar bahwa selama ini dikasih kelonggaran, kelancaran, kemudahan, kesehatan, longgare waktu dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan baiknya Allah. Enggak disadari sama sekali. Sehingga Allah ya model menunggu bocah ini gak nggo corong ini kita malah lho. Akhirnya nggo corong. Bicara. Nah, sebetulnya ada dua macam cara jika Allah menghendaki ketika Allah menghendaki hambanya supaya kembali. Ya tinggal model wongeng. Orang ini ada kalanya ketika dikasih ujian, kesulitan, sakit, malah tambah los, artinya malah tambah lali pengiran. Orang kok malah ngiling, malah lali. Ibadah males, usaha males, ngaji males, pokoknya apa-apa malas kabeh. Karena tertegun kepada ujian. Nah, orang model begini nih kayak kalau dikasih ujian kan nggak efektif. Jadi ada dua cara jika Allah menghendaki. Yang pertama iradun ni'am. Allah mendatangkan nikmat kepadanya. Karena mereka syukur. Dari syukurnya inilah dia jadikan sebagai wasilah untuk bisa mendekat kepada Allah. Orang diberi nikmat banyak, lalu dia mensyukurinya, kemudian digunakannya untuk bertawasul. Rezeki-rezeki itu digunakan untuk bertakarub kepada Allah. Ada yang model begitu. Ada pula yang model inzalul masyaib dengan cara dituruni musibah. Yaitu tadi, tinggal model orangnya karakternya kayak apa. Anak ini kalau dikasih nikmat tambah tumpah. Dikasih kemudahan nggak sadar bahwa itu dari Allah. Memang ketika dalam kondisi sulit maunya banyak. Andaikan aku punya ini, aku akan bikin ini. Tapi begitu dikasih nikmat justru malah lupa. Malah jauh dari Allah. Nah, yang model begini ini
caranya Gusti Allah untuk menarik dia kembali dengan cara inzalul masaib, menurunkan musibah. Entah itu fi badanihi, model badan berarti kayak penyakit, atau malihi, hartanya. Mungkin ya bisa jadi usahanya gagal, dagang rugi, pegawai gak dibayar, atau sulit cari kerjaan, macam-macam lah. Dua-duanya fungsinya apa? Tujuannya Allah, supaya mereka kembali kepada Allah dan bersimpuh di hadapan. Itu tujuannya. Nah, makanya kita dari keterangan ini bisa memprediksi diri kita sendiri. Kita ini model yang mana? Model kayak wong sing sugih eling pengira, atau wong sing marat eling pengira. Utawa sebalike wong sing sugih lali, marat malah semangat ibadah. Ya, benar. Itu ada dua macam. Biar tetap dieman karo pengira. Jadi dikon balik. Intinya ini sampai di reko-reko kaya ngono karo pengira. Jadi untuk mencapai syukur saja, orang harus benar-benar sadar, mengetahui bahwa itu nikmat, lalu mengetahui siapa yang memberinya, kemudian mengetahui pula untuk apa aku diberi nikmat, sehingga dia tahu cara menggunakan. Itu namanya syukur. Makanya dalam hal ini syukur itu terbagi menjadi tiga macam. Syukrun bil qalbi, wa syukur bil lisan, wa syukur bisa iril hawa. Syukur dalam hati, syukur melalui lisan, dan syukur diwujudkan dengan gerakan anggota badan. Ini tiga-tiganya harus serasi. Pertama syukur qalbi, syukur hati. Minimal orang ini mengetahui bahwa nikmat itu semua dari Allah. Meskipun secara zahir ikulah kerja keras dia, tapi tanpa bagian dari Allah juga tidak dapat. Mergaya kaya ngapa? Allah enggak bagai orang. Makanya kita sadari, hati kita harus tahu bahwa seluruh nikmat yang ada itu pasti dari Allah. Yakini itu namanya syukur dalam bentuk hati. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang ada pada dirimu dari bentuk nikmat-nikmat itu. Nikmat apa wes? Nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat bisa menikmati, merasakan hidup ini. Pokok apa saja yang ada pada diri kita dari nikmat-nikmat, semua dari Allah. Semuanya dari Allah. Itu pertama. Jadi hati dimulai dari hati dulu, syukur dulu, sadar dulu bahwa seluruh nikmat itu dari Allah. Kemudian yang kedua syukur bil lisan, syukur melalui lisan, yaitu dengan cara as-sana 'ala Allahi wa kasratil hamdi wal madkhilah. Banyak-banyak memuji kepada Allah
dengan memperbanyak pujian, minimal alhamdulillah bacaan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya gak entek-entek. Lah nerangne pujian ning Gusti Allah. Saking apike, saking akeh. Lah paring ae. Termasuk syukur secara lisan ini yaitu at-tahaddusu bin ni'am wa idhariha wa nasriha. Ini bilisan aja. Termasuk kategori syukur secara lisan adalah menceritakan nikmat tersebut. Ngomong-ngomong nih, bukan pamer ya. Bukan tujuan pamer. Tapi semata-mata ingin menunjukkan akan kebaikan Allah kepadanya. Dengan nikmat itu. Bahkan termasuk wa'id hariha, memperlihatkan. Lagi-lagi bukan pamer. Memperlihatkan nikmat ini semata-mata yang ngetokna iki lho. Nikmati pangeran yang aku. Entah itu dalam bentuk fisik, kaya diparingi sehat diketok nih, diparingi nikmat rupa baju baru ya tinggu, berarti mantap tinggu, tapi krono nyukuri nikmat, memperlihatkan, menunjukkan bahwa itu nikmat dari Allah. Iki lho Gusti Allah apike ning aku sampai nyandangi kaya ngene iki. Wa nasriha, dan nyebar-nyebarnya. Karena di dalam Al-Quran jelas perintah itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu perintah. Dan adapun atas nikmat-nikmat Tuhanmu maka ceritakan. Fahaddits, ceritakan. Jadi menceritakan nikmat itu namanya tahuddus ala nikmat. Boleh. Itu perintah. Bahkan sebaliknya, kalau ketika kita sedang terpuruk dalam kepikiran kemiskinan, justru tidak boleh dicerita-ceritakan. Itu. Ada kata-kata, kalau toh ada rasa atau pernah mengalami kesulitan, kesedihan, keterpurukan, itu baru setetes air dibanding dengan lautan, samudra lautan yang luas. Benar, maksudnya ya, lagi dikei kepikiran kemiskinan ngono kok wis mbok cerita-cerita. Sementara nikmatku yang sak monombane orang mbok eling. Maksudnya ngono. Jadi sekali lagi termasuk mensyukuri nikmat Allah secara lisan itu satu, yaitu mencerita-ceritakan nikmat itu. Yang terjadi kan enggak begitu toh. Kebanyakan wong umpama wong dagang. Nek badhe mesti menengahi. Nek rugi lagi cerita karo itu. Nek kita lagi lancar rezeki, tetangga enggak ada yang tahu. Tapi begitu kita ibaratnya gak di beras itu sak RT krungu kabeh. Iku sama halnya dengan menceritakan perbuatan Allah ning kowe. Kan enggak seimbang, enggak fair. Di saat Allah berbuat baik kepadamu sak monombane ora mbok eling-eling. Tapi begitu Allah ngangkon kowe ngono sithik lho kok wis cerita-ceritane nang wong liya. Ngene lho. Nah, itu kan enggak fair karo Gusti Allah. Jadi itu maksudnya. Nah. Terus sahabat Umar bin Abdul Aziz ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah. Beliau berkata, tadzakkarun
tadakkurun ni'am fa inna tadakkaruha syukrun. Sebut-sebutlah nikmat. Sering sebut, bahkan sering ceritakan. Makanya nek dong ngobrol-ngobrol nek sing apik ngono iki. Mending kita menceritakan apik Gusti Allah, apik Gusti Allah. Keapiane Gusti Allah tok kita. Dan dengan demikian justru sudah menjadi syukur, menceritakan itu syukur saja. Bahkan itu pun juga ibaratnya mengikat nikmat itu supaya enggak lari. Mensyukuri nikmat itu sama dengan mengikat nikmat. Enggak akan hilang. Enggak akan cepat hilang. Terus mana? Wa min syukri lisan aidan. Di antara syukur secara lisan mana? Yaitu syukrul wasaiti bisana alaihim wa du'a ilahum. Ini yang jarang-jarang. Makanya perlu dipahami. Termasuk mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk lisan, ucapan, yaitu mensyukuri orang-orang atau apa saja yang berkaitan dengan datangnya nikmat itu. Para pelantara lah maksudnya. Aku iso ngene iki ya mergo lantaran kae. Itu juga disyukuri. Minimal nek karo wong berarti terima kasih, matur nuwun. Itu caranya. Dan doakan. Wa du'a lahum, mendoakan. Ini kan kadang jarang kita begitu. Ya kadang wis kene ikut wong Gusti Allah tok sih. Padahal Allah sangat jelas memerintahkan kita untuk mensyukuri sesama. Wa fi hadis Nu'man bin Yasir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir malam yaskurin nas lam yaskurillah. Ini jelas. Nabi bersabda barang siapa tidak mensyukuri yang sedikit itu sama halnya ia tidak mensyukuri yang banyak. Mentang-mentang cuma sedikit enggak ada terima kasihnya. Cuma kalau yang banyak dia baru terima kasih. Nah, ini podo karo gak syukur belas masuk karo sing akeh. Begitu juga wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak nedo nrimo sepodo-podo. Nah, bahasa Jawa. Tidak mensyukuri kepada sesama, maka sama halnya ia tidak mensyukuri Allah. Mensyukuri sesama itu berarti kan mensyukuri lantaran perantara di mana dengan lantaran itu nikmat itu sampai kepada kita. Kita pikir dewe di analisa dewe opo wae perantaran. Entah itu bentuk nikmat makan, entah itu bentuk nikmat rezeki berupa uang kah apa. Contoh ini makan untuk mendapati makan anggap aja sayur sudah melibatkan berapa orang untuk bisa sampai kepada kita. Sayur bayam kah, sayur kangkung. Bisa kita hitung wong piro sing dilibatne untuk bisa sampai kepada kita. Pertama tentu ya sing nandur, kedua ya sing dagang, bakul sayur, sampai teko kita ini, sampai kita bisa makan sing masak itu. Itu mensyukuri. Sampai segitu. Pernahkah kita mendoakan bakul sayur? Pernahkah kita mendoakan yang tukang nandur sayur? Jarang. Makanya
Ya secara umum kita doanya iki ya minimal lil mukminin wal mukminat wal muslimin muslimat. Ngono kan? Tapi setidaknya kita tahu dan sadar bahwa aku iso lawuh iki lantaran perjuangan ini sampai minimal ngono, di pengertian ngono setidaknya. Syukur-syukur bendungane. Ini perintah iki bukan bendungane. Supaya kita termasuk mensyukuri sesama. Ngono. Jadi ini masih dalam hal konteks syukur aja. Maksudnya iki mau kan konteksnya kan untuk wong itu kadang kala jika ini nikmat itu ada lali. Sehingga kadang kala Allah tampar dia ibarat cara bocah nanti dijeli lali we. Akhirnya Gusti Allah ngekei cara lain supaya bocah iki bali. Dengan cara apa? Nikmat itu dikat dulu. Nah, diputus dulu. Nikmat lancar kok malah lali. Bicara lainnya. No. Kaya awak dhewe ngaji ngene iki lho. Ngaji ngene iki kok kan pertimbangannya kan daripada itu. Daripada nganggur. Andaikan kita ini kok diberi nikmat, mungkin pekerjaan lancar, rezeki lancar, ya mungkin beda, lain masalahnya. Lain masalahnya. Ngaji ini kan kemergokoran daripada nganggur. Bukan karena motif ini wajib nuntut ilmu fardu ain. Jarang yang begitu. Ini yang perlu kita waspadai. Kita selama ini mungkin sudah merasa aku sudah bersyukur. Coba lihat ini kriteria syukur. Sudah masukkah kita? Pertama, hati menyadari bahwa nikmat itu semua dari Allah. Artinya kita tahu yang sang pemberi nikmat itu sapa. Kemudian lisan tidak-tidaknya sering mengucapkan nikmat itu dan mencita-citakan. Jadi termasuk yang memperlihatkan nikmat ya itu juga masuk kategori syukur bil lisan. Tapi niatnya tenanan aja. Anggo klambiannya, yo niate mengko ngetokno nek pangeran nyandangi aku kaya ngene iki ya. Ora kok krana pamer. Utawa krana maksa wong supaya punya penilaian. Beda. Apalagi ketika kita mau sholat. Kudu zinatakum inda kulli masjidin. Itu perintah. Makanya ketika sholat ini setidaknya ya pakaian yang bagus. Wudu itu maksudnya ambillah zinatakum hiasan baju maksudnya inda kulli masjidin. Artinya setiap kali mau masuk mau melakukan sholat bukan kok ketika mau di masjid mesti artinya ini dimaksud setiap kali mau melakukan sholat kudu zinatakum pakailah pakaianmu yang hiasanmu yang bagus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashkaran nasi lillahi ashkaruhum linnas. Ini Nabi bersabda begitu. Orang yang paling syukur-syukurnya kepada Allah adalah orang yang pandai mensyukuri kepada sesama. Ngetokno tenan. Kayak jasane akeh ning aku ya sadar. Matur nuwunku ya gak ukur. Meskipun mungkin kadang-kala ngurati ucapnya. Tapi dia sadar bahwa dia bisa begitu, posisi di situ, itu banyak orang yang jasa kepadanya. Makanya nek donga ini Allahumma fir lagi diketutnya waman ahsana ilaina. Ampunilah ya Allah kepada orang yang telah berbuat baik pada yang telah berjasa kepada. Waman ahsana ilaina. Kita tak mau para guru, para ustadz,
minimal dihadapi. Karena hingga saat ini kita bisa begini nih, wah dasar mereka. Semua wa syukru sa'irul jawarih. Kemudian syukur dalam bentuk anggota badan. Anggota badan mensyukuri nikmat iki bicarane. Ayya amala bihal amala shalih. Hendaknya melakukan perbuatan-perbuatan yang soleh. Dengan nikmat itu. Dengan nikmat itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Termasuk rezeki duit, pilih nyukuri duit. Ya gunakan untuk perbuatan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukran." Dong amalo sira kabeh kaya dene keluargane Nabi Dawud. Syukron kono mensyukuri. Karena syukur. Itu carane. Jadi nek ingin masuk kategori syukur kepada anggota badan, yo menjalankan anggota badan untuk ketaatan. Nah, ini sampai panjang lebar. Pilih mensyukuri motor, pilih mensyukuri tangan, pilih mensyukuri kuping dan seterusnya. Nah, itu tentu kita sudah tahu sendiri gimana. Gunakan semuanya untuk meraih, mendekatkan diri kepada Allah, meraih ridho Allah. Gunakan untuk itu dan gunakan pula untuk melaksanakan perintah Allah. Apa yang diperintah Allah nganggo kuwi. Kalau nang kiai ngono iki bab khotimah iki. Makanya piye-piye anggota badan iki termasuk keberadaannya sangat berarti bagi hati. Karena hati itu punya misi. Misi ini penting yaitu ya menghadap Allah, menyembah Allah, mengusul kepada Allah. Untuk bisa mencapai itu, hati nggak bisa tanpa ada kendaraan. Kendaraannya ya dohir iki, ya batin barang. Soalnya kudu ana ikhlas, ana khusyuk. Nah itu kan semua batin semua. Jadi kayak ngono ki mau. Jadi mensyukuri anggota badan dohir iki ya penting. Kon ya karek hati ini. Ya ora cukup hati tok. Tidak semuanya harus bermuara ke situ dulu. Memang semuanya bermuara ke situ. Tapi tidak cukup hanya itu. Saiki awak dhewe lesu kemangan. Apane ya? Panganan sing ngarep. Coba nang batin tok. Dipandeng. Ya ora waras kok enggak. Tetap harus ada gerakan dohir. Kayak kamu nyegat bis. Di Surabaya nyegat bis. Yang pikir jalan kurang lera perutok. Orang bergerak ke opo. Tangan juga gawe-gawe. Ya tak kurang batin tok. Ya bisnya lolos terus ya. Ya bis kok melaku terus. Itu gawe-gawe. Jadi ternyata dohir itu penting. Tidak batin. Baik. Kemudian sehubungan dengan itu, ya, ada catatan di manusia itu sebetulnya ada 3 golongan. Pada endingnya nanti ya, endingnya ada istilah ashabus shimal, ashabul yamin, ada as-sabiqun, 3 macam. Ahlus shimal atau ashabus shimal, ashabul yamin atau ahlul yamin, atau mana as-sabiqun, 3 itu. Ashabul shimal, ashabul yamin, as-sabiqun. Ada yang nanti ahlul shimal, orang-orang kiri. Ada yang ashabul yamin, golongan kanan. Biasanya diartikan orang-orang ashabus shimal ini orang-orang yang nantinya menerima buku catatan amal diterima tangan kirinya.
Ada pula yang ashabul yamin, sebaliknya. Orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Nah, terus as-sabiqun ini dalam arti harfiahnya, lugatnya adalah orang-orang yang cepat kilat. Sabiqun itu menyalip. Lebih jelasnya begini. Orang-orang golongan kiri, yaitu fala kalama alaihim illa iqbala lakum 'alallahi aslan. Ini gara-gara nih. Kalau ashabul shimal ini golongan kiri ini kayaknya pembicaraannya enggak terlalu panjang karena sudah jelas. Orang-orang yang tidak menghadapkan diri kepada Allah sama sekali. Yang bahasa aslan sama sekali. Hidupnya hanya terfokus kepada duniawi belaka. Di dunia saja dia tidak mengenal Allah. Apalagi besok di akhirat. Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini Al-Qur'an ya. Al-Quran memakai bahasa a'ma. Barang siapa di dunia ini dia buta, berarti gak mengenal agama, gak mengenal pangeran. Maka di akhirat akan lebih buta lagi. Wa adhallu sabila, dan akan tersesat jalan. Terlanjur kontinu. Neng dunia wae surah kenal agama. Orang mengenal pangeran, orang tahu iki ku perintah apa larangan, pokoknya los uripe kaya tujuannya menggolek urusan dunia tok. Rumangsane dhek diciptakno mung kanggo kuwi ngene. Dia enek ning donya iki dikira mung kanggo kuwi. Akhirat donya yo ora kecekel, akhirat ora kecanda. Ya. Neng donya ya uripe ra pati penak, sok ning akhirat tambah nemen. Faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini golongan kiri. Jadi enggak usah dibahas orang-orang yang tidak menghadapkan diri kepada Allah sama sekali. Kemudian yang kedua, ahlul yamin. Falahum iqbalun 'ala Allah lakin la khususiyatan lahum li'annahum iktafu bidhahiri syari'ah wa lam yaltafitu ila suluki tariqil haqiqah. Gini. Yang kedua ini golongan kanan. Orang-orang yang memang menghadap pada Allah. Menghadapkan kehidupannya ini kepada Allah. Dia tujuannya ya uripe kanggo kono golek ridhone Allah. Ya salate, ya wirite, ya kajine, puasane, sedekah apa wae dilakoni kan. Tapi baginya tidak ada kekhususan, enggak ada keistimewaan sama sekali. Enggak ada. Alasannya apa? Li'annahum iktafu bi dhahiri syari'ah wa lam yaltafitu ila suluki tariq wal haqiqah. Ini alasannya. Mereka hanya merasa cukup dengan melaksanakan syariat belaka dan tidak menoleh sedikit pun kepada tingkat thariqat dan hakikat. Jadi masa ibadah ya poso, ya kaji, ya umroh bolak-balik. Tapi tujuannya mung dohiri tok untuk menggugurkan kewajiban. Salat yang untuk menggugurkan kewajiban, puasa yang untuk menggugurkan kewajiban. Bahkan mungkin untuk menunjukkan normalisasi wong jenenge wong murid jenenge diri wong Islam cah ya lumrah itu ngono. Tak tidak menoleh sama sekali akan apa iku thariqat, apa iku hakikat, apa iku makrifat. Jelas. Makanya tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan. Ya sudah itu aja. Kaji, ya wis kaji. Umroh ya bolak-balik man. Tapi hanya untuk kelaziman saja. Tadi
Sholat umpama ya sholat. Kan sholat itu yo perlu dipelajari ilmunya, syariatnya. Ya, syariat itu kan menentukan sah dan tidaknya. Tapi jerune kan juga harus ada roh sholat itu. Roh sholat, roh sholat. Itu masuk pada kategori thariqat sampai dekat-dekat. Jadi targetnya tidak cukup hanya sah dan tidaknya, diterima dan tidaknya tujuan sholat itu. Tapi ya kita tahu apa hikmah sholat itu. Inti dari sholat itu apa? Mesti kan begitu, benar loh ya. Nah orang-orang ini nggak cukup ya lah. Yang penting wis nglakoni syarat rukunnya wis diterapne ya wis. Makanya yo ora ana keistimewaane, ngene maksudnya ora kok wis salah ngono enggak. Tidak ada kekhususiaan ya. Wis ngono-ngono tok. Dan iku akeh-akeh wong ngono. Iku jenenge ahlus simal, ahlul yamin. Sing nomor loro. Orang-orang golongan kanan. Nah, kemudian yang ketiga ini golongan as-sabiqun. As-sabiqun ini dibagi dua. Orang-orang yang lebih cepat mendapatkan usul pada Allah dan mendapatkan itu cepat. Ini dibagi dua ini. Qismun aqbala 'ala Allahi bin ni'am fastaqa ila ma'rifatil mun'im. Faja'ala ni'ama wasilatan ilal usul fa'habbahu wa arrafah. Golongan pertama sing orang-orang cepat kilat ini semuanya baik. Yang ini dua golongan. Satu, orang-orang yang menghadapkan diri kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Entah itu kesehatan, badan, waktu longgar, umur. Dia manfaatkan betul itu. Dia merasa rindu untuk bertemu Allah. Dia ingin mencari siapa sebenarnya pemberi nikmat. Ila ma'rifatil mun'im. Ingin mengenal siapa yang memberi nikmat. Sejauh itu. Mengenal lebih jauh. Orang kok mengenal. Siapa sih? Kayak iya Allah. Yang menudak. Jadi lebih ke dalam lagi cara mengenal itu. Di setiap nikmat itu dideteksi. Ikan bobo, fungsinya apa, hikmahnya apa. Sing nikmat iki yang perlunya apa dan hubungannya karo tau piye. Iku ditelusuri terus. Jadi dia jadikan pemberian Allah itu justru untuk wusul, untuk peralatan wusul pada Allah. Makanya dia mendapatkan cinta Allah dan pengenalan diri kepada Allah. Namanya ahabbahu wa arrafah. Allah cinta kepadanya dan Allah kasih kemakrifatan dalam dirinya. Itu nomor satu. Golongan sabikun, orang-orang yang benar-benar dalam hidupnya memfokus ke sana. Wa qismun aqbala 'ala Allahi binu'il balaya wal mihan faja'ala as-sabra 'alaiha war ridha wasilatan fa ahabbahu wa arafa. Padha-padha intingi padha. Fa ahabbahu wa arafa. Kalau yang satu golongan ini justru dia mengandalkan ujian Allah, musibah, cobaan yang diberikan Allah itu dia hadapi dengan ridho. Dia hadapi dengan kelapangan dada. Itu jadikan wasilahnya untuk sampai kepada Allah, mencapai ridho. Jadi, ketika diberi ujian, diberi musibah, itu dia terima betul. Dan dia sadar itu, pasti ada hikmah. Kalau yang kelompok yang pertama tadi, yang awal tadi, justru menggunakan nikmat sebagai lantaran sampai kepada Allah. Kalau ini justru menjadikan ujian, musibah
jadikan sebagai alat lantaran untuk sampai kepada Allah. Dua-duanya endingnya podo, cuma caranya beda, benar ya. Itu berkenaan sekitar nikmat atau syukur. Kembali kepada konteks kita tadi bahwa orang yang tidak menghadapkan diri terhadap perbuatan-perbuatan kelembutan Allah kepadanya, maka Allah akan belenggu dia dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ini bukan berarti Allah kejam, enggak. Bukan. Ya. Bukan Allah mentolong, enggak. Artinya justru ngeman. Iku cah gue tak keingin terus kok ndotro ora tau eling aku. Boleh masjid ra ketemu-temu. Mergo saking suwene ra tau masjid. Jadi akhirnya ya dielingno Gusti Allah dengan cara ngono mah. Kayak ujian, coba. Ini memberi kesempatan kepada kita. Artinya di saat kita sedang lagi merasa dicoba, mau merosol, bahwa kok kaya ngene. Oh berarti ini enek sing perlu disetel, mungkin aku ki lagi adoh karo Allah. Atau di saat kita menerima nikmat, ngono ya. Nah, itu juga kita prediksi apa? Berarti dengan cara ini mungkin Allah memanggil mendekatkan diri. Jadi begitu, supaya kita tetap husnudzon yang pengira. Nun, aja kok ketika nikmat seakan kita merasa dekat. Ketika dikasih ujian cobaan, wah Gusti Allah mentolong, adalah aku sini, adalah aku sini ya. Aku tidak sudah dah tadi. Allah alam syab al-fatihah. Alhamdulillah syaitan. Ya jangan ya Ustaz. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah